Dia bilang dia jam 5 pagi itu mulai start sepedaan Jakarta, Jogja. Wow. Halo sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana, tempat di mana ngobrol santai tapi tetap berbobot mengenai kesehatan. Nah, kembali lagi nih bersama saya Tasya di episode kali ini dengan kita akan membahas topik mengenai osteoporosis dan osteoartritis. Apa sih bedanya? Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahas langsung dengan ahlinya, yaitu yang sudah berada di sebelah saya, itu Dr. Liam Roger Leo, dokter spesialis ortopedi di Klinik Utama Dr. Indrayana. Nah dok, boleh nggak sih dok dijelaskan dulu mengenai osteoporosis sama osteoartritis? Oke. Ini adalah salah satu topik yang sebenarnya suka orang salah kaprah ya Tasya. Jadi antara osteoporosis dengan osteoartritis, orang suka kebalik-balik. Karena memang itu kan dari definisi bahasanya kan itu menggunakan bahasa Yunani ya. Ya jadi orang kadang apa sih ini gitu loh. Nah tapi pada intinya sih gini, saya coba jelaskan semudah mungkin. Osteoporosis itu terdiri dari dua kata, yaitu osteo dan porosis. Nah ingat aja, kalau osteo itu berarti tulang. Porosis ya dari katanya porus yang artinya berlubang. Oke, berlubang. Artinya kualitas tulang itu menurun. Karena dia sekarang tidak padat lagi, tapi dia berlubang. Sehingga osteoporosis dalam bahasa Indonesia artinya adalah pengeroposan tulang. Oke. Sedangkan osteoartritis ya itu berasal dari dua kata. Osteo artinya tadi sudah saya jelasin tulang. Artros itu artinya sendi. Ya, kalau ditambah jadi artritis jadi adalah radang sendi. Oke, terjadi inflamasi atau peradangan pada daerah sendi. Orang awam bilangnya adalah radang sendi. Nah, sehingga osteoporosis kita berbicara tentang kualitas sebuah tulang, osteoartritis kita berbicara tentang kualitas sebuah sendi. Jadi dua hal berbeda ya. Hal yang berbeda ya. Benar. Nah dok, boleh dijelaskan nggak sih dok penyebab sebenarnya apa yang bisa bikin seseorang terkena osteoporosis atau osteoartritis nih dok? Oke. Kita kembalikan lagi nih, kalau kita mau tahu penyebabnya apa dan kawan-kawan, kita kembalikan lagi tadi ke definisi. Osteoporosis tadi kalau Tasya masih ingat, kita bicara tentang kekuatan sebuah tulang. Betul ya? Nah, kalau misalkan dia kualitasnya menurun, berarti tulang yang menjadi lemah atau tidak kuat. Iya dong? Ya, benar. Nah, kualitas sebuah tulang itu seperti kita berbicara tentang kualitas sebuah bangunan. Ya, konstruksi sebuah bangunan. Nah, konstruksi sebuah bangunan, kalau kita membangun sebuah bangunan dan kita menggunakan konstruksi yang terbaik, yang bahan-bahannya terbaik, gitu ya, otomatis konstruksi bangunannya menjadi kuat. Iya, benar. Dia bisa bertahan mungkin 50 tahun, 80 tahun tanpa ada masalah. Kena gempa bumi, kena angin topan, ya itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan kualitas bangunannya kita potong, kita sunat, ya, misalkan menjadi setengah nih, ya, artinya kualitas bangunan itu menjadi tidak optimal, menurun kan, kualitasnya menurun kan, sehingga jangankan kena gempa bumi, mungkin kena angin kencang aja dia sudah mulai rubuh, gitu, udah mulai retak-retak minimal. Nah, apa sih membedakan gimana sih, kenapa sih itu terjadi? Artinya kan kalau kekuatan tulang itu dia tidak sekuat sebagaimana seharusnya, berarti dari waktu si pasien itu muda, kekuatan tulang itu tidak dijaga. Ya kan? Benar. Ya, tidak dijaga. Nah, menjaga kiat-kiat untuk menjaga nanti kita bahas di pertanyaan berikut ya, supaya nggak loncat. Supaya nggak loncat. Nah, kalau osteoartritis kan kita berbicara tentang kekuatan sebuah sendi. Sendi kan, kita bicara tentang sendi. Artinya kalau sendi itu kita berbicara tentang usia. Semakin dipakai sebuah sendi, ya itu pasti akan
lebih rusak. Teorinya adalah wear and tear theory. Semakin dipakai, semakin di wear, dia akan semakin tear, semakin rusak. Faktor-faktor penyebabnya banyak. Nomor satu itu adalah usia. Semakin kita tambah usia, risiko terjadinya kerusakan sendi makin tinggi. Kedua, ya, gender. Wanita itu lebih berisiko daripada laki-laki. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan hormonal. Wanita mengalami menopause, laki-laki tidak. Ketiga adalah aktivitas. Keempat adalah pekerjaan. Ya, jadi pekerjaan itu gini. Orang-orang yang pekerjaannya membutuhkan aktivitas tinggi, contohnya atlet, kemudian tentara, polisi, atau mereka-mereka yang bekerja di lapangan, misalnya bekerja di pengeboran lepas pantai, bekerja di pertambangan, yang dimana aktivitasnya berat, itu lebih berisiko daripada mereka-mereka yang kerja di kota-kota besar. Karena mereka aktivitasnya terlalu berat juga ya. Dan itu yang kelima, domisili. Ya, domisili juga pengaruh. Misal gini, mereka-mereka yang hidup dan tinggal di daerah perbukitan, ya, yang dimana setiap hari mereka harus mencapai jarak misalnya di atas 5 kilo sampai 10 kilo dan menanjak dan menurun, itu jauh lebih berisiko daripada mereka-mereka yang di kota-kota besar yang jalannya relatif datar. Itu juga berpengaruh. Itu juga berpengaruh. Berarti kalau orang sering naik gunung nggak berpengaruh juga ya, Dok? Betul. Karena naik gunung, lari, itu termasuk aktivitas yang kita kategorikan high impact. High impact exercise. Nah, itu berisiko untuk terjadinya osteoarthritis. Tapi sekali lagi, itu kan risiko ya, Tasya. Bukan berarti, Dok, kalau gitu kita jangan hiking dong. Kita jangan lari dong. Nggak gitu ya, gitu loh. Karena kan biasanya orang hobi ya, Dok. Ya, karena hiking itu ya. Itu masalah dengan hobi dan cabang olahraga. Benar. Artinya kalau hobi itu ya tugas kita sebagai sport surgeon ya, gimana caranya memastikan bahwa masyarakat awam itu pencinta olahraga, penggiat olahraga, tetap bisa aktivitas senormal mungkin. Nah, Dok, kalau terdiagnosis nih, Dok, penanganannya seperti apa sih, Dok? Dan apakah pengobatannya sama atau berbeda jauh, Dok, antara kedua penyakit tersebut? Oke. Osteoporosis sekali lagi kita berbicara tentang kekuatan tulang. Oke. Kalau kualitas tulang itu menurun sama dengan kayak pondasi rumah itu menurun, yang terjadi apa sih? Pondasi rumah retak. Retak-retak ya. Betul. Kalau kualitas tulang ya sama, retak sampai patah. Ya kan? Nah, nyiasatnya gimana? Kita buat kuat tulangnya. Jadi osteoporosis pengobatannya itu adalah kita buat kuat tulangnya. Dengan cara apa? Vitamin. Nah, backbone daripada tulang itu adalah sebenarnya kalsium. Di mana sebenarnya selain kalsium ada juga magnesium, zinc dan kawan-kawan. Tapi komponen utama dari sebuah tulang 80% adalah kalsium. Sehingga kita deposit kalsium, kita timbun kalsium sebanyak-banyaknya untuk membuat kualitas tulang itu meningkat. Di samping itu ada obat-obatan, Tasya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu tuh ada infusnya, ada suntikannya, ya biasanya nanti dokter tawarkan 1 bulan sekali, 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, gitu kan. Ada juga obat minum seminggu sekali. Nah, ini semua adalah obat-obatan dan vitamin yang bisa untuk meningkatkan kualitas tulang. Kualitas tulang. Nah, kalau osteoartritis? Nah, kalau osteoartritis, ya kan, kita mau kiatin osteoartritis kita bagi lagi menjadi grade, Tasya. Jadi grade 1, 2, 3, 4. Nah, grade 1 paling ringan, grade 4 paling berat. Grade 4 itu sudah jawabannya pasti operasi. Diganti sendi lututnya. Karena ini sudah grade paling tinggi. Ya. Grade 1 luar biasa jarang sekali pasien itu datang di grade 1. Jarang sih. Karena tinggi nih ya, Dok. Jarang sekali. Kenapa gitu? Karena grade 1 itu secara relatif kita masih bisa aktivitas secara normal, tapi naik turun tangga sudah mulai terganggu sedikit. Nah, tipikal orang Indonesia nih, Tasya. Kalau nggak terkapar kan nggak ke dokter ya. Tunggu sakit dulu baru ke dokter. Iya kan? Benar. Iya kan? Benar. Jadi kalau masih bisa ini, masih ditahan,
masih bisa tahan kok, nanti aja. Benar, Ya kan? benar. Jadi luar biasa jarang sekali pasien datang di grade 1. Umumnya pasien itu datang di grade 2 dan grade 3. Nah, kita anggaplah grade 2 lah pasien datang ya. Karena grade 3 sebenarnya sudah mulai antara 3-4 itu sudah mulai terlambat sebenarnya. Kita anggap deh pasien-pasien sahabat-sahabat Indrayana nih karena nonton podcast terus Benar, Dok. ya kan, nonton podcast jadi lebih aware gitu ya dengan kondisi kualitas sendinya. Jadi grade 2 mereka tuh datang nih. Paling nggak minimal mencari tahu deh. Dok, grade saya berapa sih nih? Gitu loh. Saya ada kiat-kiat apa sih buat ngatasinya? Nah, begitu di grade 2, grade 3 datang, opsi treatmentnya masih banyak sekali. Nah, kita mulai masuk ke opsi treatment ya. Opsi treatment masih banyak nih Tasya. Jadi mulai dari kita change lifestyle. Kalau misalnya mereka-mereka yang punya rezeki kelebihan berat badan, itu ya turunin berat badan, ya. Karena kalau berat badan itu salah satu yang paling pengaruh terhadap kerusakan daripada sendi. Ya. Kedua, kalau mereka-mereka yang mager, malas gerak, ya, tolong olahraga. Paling tidak minimal 2-3 kali seminggu. Ya, olahraganya boleh mau apa aja, silakan apa saja. Kayak angkat beban itu nggak? Silakan. Karena itu termasuk exercise. Percayalah, exercise apapun yang sahabat Indrayana kerjakan, ya itu akan memberikan efek yang positif. Pasti yang positif. Karena exercise apapun dikerjakan akan jauh lebih baik daripada tidak exercise. Oh, benar. Ya kan? Benar. Kalau gitu, exercise terbaik apa? Gak usah pusing. Exercise terbaik itu selalu debatable. Orang A, ahli A akan berpendapat A, ahli B yang berpendapat B, ahli C yang berpendapat C. Iya. Kita tidak usah terlibat dari pro kontra itu. Yang penting apapun yang sahabat Indrayana senang kerjakan dengan olahraga, go ahead kerjakan. Iya, benar. Yang penting keluar dari kamar, keluar dari rumah, bergerak ya, Dok. ambil sepatu, olahraga. Terserah mau olahraganya apa. Mau sepeda oke, mau lari oke, mau maraton oke, mau main basket oke, mau hiking boleh, mau renang boleh, apapun boleh. Ya, yang penting olahraga. Olahraga ya, Dok ya. Gak usah pusingin olahraga ini lebih baik dari gini. Percaya saya, tidak ada satupun olahraga itu yang lebih baik daripada olahraga yang lain. Oh, benar, Dok. Ya, oke. Yang ketiga, untuk mereka-mereka yang olahraganya itu eksesif. Eksesif. Eksesif itu yang berlebihan ya. Yang berlebihan nih, ini untuk khusus para pendengar ini yang mendengar gue eksesif nih, ya. Tapi eksesif ini di sini agak susah juga Tasya, karena definisi eksesif itu berbeda-beda setiap orang. Buat saya, ya, latihan yang dibebankan ke para atlet, kalau diterapkan ke saya eksesif. Iya, benar. Ya kan? Iya, benar. Tapi kalau misalnya latihan yang saya kerjakan diterapkan ke atlet, itu menjadi under. Iya, benar. Nah, jadi eksesif buat setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, tapi gini, beberapa waktu lalu saya punya pasien datang gini. Dia bilang dia senang untuk cycling. Cycling. Ada pasien saya yang datang itu cycling setiap minggu. Dia cycling keliling ibu kota Jakarta. Wih, olahraga juga ya, Dok? Tapi keliling ibu kota Jakarta dari Jakarta Utara, Selatan, Timur, balik lagi ke utara. Gitu ibu kota Jakarta. Diputerin ya, Dok? Diputerin kota Jakarta. Nah, diputerin satu putaran kota Jakarta tuh kira-kira 80-100 kilo. Kira-kira. Ada juga pasien yang datang itu olahraganya, cyclingnya hanya kira-kira 10-20 kilo. Nggak terlalu. Ya, ada juga yang PP Jakarta Bogor. Wah. Ada loh tas PP Jakarta Bogor. Jakarta Bogor kira-kira berapa kilo? 80. Wah, lebih 80 kilo. Nanti PP berarti 120. Terus benar. Oke. Nah, ini adalah hal yang sudah biasa saya dengar. Apakah itu eksesif? Buat sebagian orang itu menjadi lifestyle, menjadi kebiasaan. Mungkin pulang Jakarta Bogor buat dia biasa. Biasa ya. Buat kita luar biasa. Iya benar, Dok, bisa. Buat gempor banget. Level atlet, semi atlet seperti mereka itu hal yang biasa. Benar. Tapi kemarin ada satu yang eksepsional buat saya.
Dia bilang dia jam 5 pagi itu mulai start sepedaan Jakarta, Jogja. Wow, itu saya mengagetkan sekali tuh dok. Waduh, Saya tidak Jakarta Jogja. Ya, Wow. baik-baik ya. Jam 5 pagi dia mulai start cycling Jakarta, Jogja. Jogja. Wow. Jakarta Jogja berapa kilo? Lebih. Kira-kira 400. 450 kilo kurang lebih. Benar. Ya. Benar dok. Oke. Jadi jam 5 pagi dia berangkat sampai ke Jogja itu kira-kira subuh katanya. Oh. Lewat jalur Pantura. Hampir satu. Oh iya, tapi tetap aja. Wah, itu berlebih banget. Oke. Walaupun tidak PP ya, Oh. cuma one way ya. Jadi setelah One way. sampai sana, Nginep sepedanya ya? ditaruh di mobil terus dia pulang. Oh, pulang. Oke. Tapi ini adalah salah satu contoh yang eksesif. Iya, benar dok. Ya, Menurut jadi orang eksesif. biasa eksersis Ya. banget. Tidak ada poinnya kita olahraga itu berarti dari subuh ketemu subuh berarti 24 4 jam, jam, itu iya. non-stop. Itu eksesif. Benar dok. Ya, nanti akan banyak sekali resiko cedera dan kawan-kawan. Benar. Kita belum lagi ngomong resiko kecelakaan di jalan dan kawan-kawan. Iya, benar dok. Tapi resiko cedera ototnya akan luar biasa besar. Iya, Ya, nah ini Pasti. adalah contoh yang eksesif. eksesif ya Pak. Ya, ini yang eksesif. Yang kelima, ya selain tadi olahraga segala macam, yang kelima adalah vitamin. Oh, vitamin. Jadi vitamin sendi itu ada, Tasya. Vitamin kualitas tulang itu ada. Ya, jadi mulai dari usia kira-kira sudah 35-40 tahun, kita sudah harus mulai mengonsumsi. Konsumsi Namanya vitamin. Itu kita tidak bisa hindari. Karena banyak sekali sebenarnya kebutuhan kita vitamin-vitamin itu yang tidak bisa didapatkan dari hanya makan. Makanan ya dok ya. Jadi mau tidak mau memang kita harus konsumsi. Harus konsumsi ya dok ya, vitamin-vitamin itu ya. Nah dok, kalau misalnya nih dok, ada pasien yang misalnya sudah grade-nya itu grade 3 sampai grade 4, itu apa sih dok penanganannya biasanya? Oke, pada umumnya sebenarnya kalau sudah grade 3 grade 4, biasanya kita diagnostik dulu di Tasya. Dan Jadi diagnostik pada osteoartritis itu kan meliputi banyak hal ya, pemeriksaan fisik, kemudian kita ada ronsen X-ray, ada MRI. Karena harus diingat bahwa kondisi sebuah sendi itu tidak hanya dari tulang dan batangan sendi, tapi masih ada organ-organ yang lain. Apakah ada robekan atau tidak, ada ligamen putus atau tidak, dan sebagainya. Nah, setelah diagnostik itu muncul, baru nanti terapi muncul. Nah, terapi itu secara garis besar nanti sudah saya jelaskan. Mulai dari lifestyle diganti, berat badan dituruni, olahraga, ya kan, sampai injeksi dan Injeksi. operasi. Terakhir operasi ya dok Terakhir ya? baru operasi. Operasi selalu menjadi Operasi. fase. Ya. Nah, saat ini yang injeksi itu sekarang mulai naik menjadi favorit. Karena banyak sekali orang yang takut operasi dan teknik untuk injeksi dan vitamin itu makin baik, ya, terutama injeksi ya. Nah, injeksi itu sekarang salah satu yang favorit itu tadi saya jelaskan, dari stem cell. Oh, stem cell. Nah dok, kalau misalnya susu nih dok, yang biasa ada di kalangan masyarakat mungkin itu mempengaruhi nggak sih dok untuk osteoporosis itu? Oke, gini. Saya kembalikan lagi ke syarat prinsipal. Saya selalu gitu, kembalikan ke syarat prinsipal. Tulang, kita bicara tentang fondasi atau kualitas sebuah bangunan. Ya. Baik. Karena tulang itu kan kerangka ya. Kerangka Benar. badan kita kan, di mana saya bisa tegak, saya bisa bergerak, saya bisa berjalan. Benar dok. Bayangkan loh, badan kita nggak ada tulang. Kebayang nggak? Wah, Ada nggak akan tulang, ada kan? topangan ya. Oh, cuma ada jantung tapi nggak ada tulangnya. Kita tidak akan pernah bisa berdiri dengan tegak. Iya, benar. Kita tidak akan pernah bisa berjalan. Benar. Nah, si rangka ini berarti kita bicara tentang komposisi. Komposisi rangka apa sih? Kalsium. Kalsium. Full stop. Kalsium itu kompos 80-85% daripada struktur tulang. Oke? Jadi yang kita butuhkan untuk kualitas sebuah tulang apa? Kalsium. Kalsium. Benar. Titik. Itu aja ya dok. Itu saja. Kalsium. Titik. Susu apakah berpengaruh nggak? Selama susunya itu kalsium, berpengaruh. Berpengaruh. Oke? Benar. Sesimpel itu. Benar. Susu kalsium nggak berpengaruh. Berpengaruh. Makanya kenapa produsen-produsen susu itu kemudian mencampurkan kalsium ke dalam susu. Khusus untuk orang tua. Orang tua ya, Ya, mereknya banyak. Saya tidak untuk merek ya. Benar dok. Susu A, merek A, kalsium 1000 mg. Bagus gak? Baik. Satu takaran ada 1000 mg. Akhirnya kita butuhnya kalsiumnya, tapi dicampur dalam bentuk susu.
Karena susu itu ada namanya protein juga di sana, ada gula juga di sana, Iya. dan kawan-kawan. Tapi yang kita butuhkan adalah Kalsiumnya ya? kalsium. Oke. Baik dok. Nah, kalau saya nggak mau minum susu nih dok, saya cuma maunya kalsium, boleh nggak? Iya. Boleh. Karena yang dibutuhkan adalah Karena saya kalsiumnya. butuhkan kalsiumnya. Tapi saya mau minum susu juga karena saya suka minum susu, boleh nggak? Boleh. Boleh. Benar. Kenapa? Karena konsep waktu kita kecil adalah kalau kita mau sehat, 4 sehat, 5 sempurna. dan 5 sempurna itu mencakup Susu. susu. Benar. Iya kan? Bukan Benar. kalsium yang dibahas. Iya benar, tapi susunya. Susu. Benar. Nah, itu loh. Jadi susu itu baik ya? Baik. Hmm. Ya, tapi buat mereka yang tidak mau minum susu, ya selama minum kalsium, kalsium itu adalah backbone untuk tulang. Jadi kita nggak perlu, kita nggak usah terjun ke perdebatan itu. Ya, sahabat Indra ini saya ajarkan jangan usah terjun ke perdebatan itu. Ya, minum susu lebih baik daripada Tidak minum susu. Itu aja intinya. Tapi tidak minum susu pun tidak apa-apa selama Ada ada kalsium. kalsium. Oh, benar-benar dok. Nah dok, pesan buat sahabat Indrayana nih dok, yang mungkin sekarang lagi usia-usia 25 tahun nih, ada tips and trick gak mengenai osteoporosis ataupun osteoartritis? Oke. Untuk semua sahabat Indrayana yang dengar podcast ini, ya, saya rasa sih kita semua sejak COVID merubah dunia ya, by the way. Iya, benar-benar dok. Sangat merubah dunia. Jadi sejak COVID itu, saya bisa katakan bahwa era itu berubah before COVID dan after COVID. Iya. Ya, PC and AC. Before COVID dan after COVID. Nah, setelah COVID, semua orang tiba-tiba melek olahraga. Iya benar. Ya, tiba-tiba semua orang melek olahraga. Benar-benar dok. Gym, sekarang banyak gym buka 24 jam. Benar. Tadinya tidak ada. Tidak. Ya. Car Free Day, saya nggak pernah lihat Car Free Day sepi. Oh, benar-benar. Saya tidak pernah lihat toko olahraga sepi. Benar. Decathlon, saya nggak pernah lihat sepi. Iya. Ya. Sekarang muncul lagi pedal tennis. Iya, yang lagi booming, Lagi booming benar-benar dok. Sama Pilates dok, lagi booming juga tuh Pilates. Saya pemain tenis, saya senang tenis. Olahraga saya salah satu adalah tenis. Karena menurut saya tenis adalah salah satu olahraga yang apa ya, very refreshing. Kita bisa kerjakan sampai usia senja, gitu ya. Dan sangat terapeutik buat saya. Dulu mencari lapangan gampang. Sekarang minta ampun susahnya. Harus booking dulu ya dok. Jauh-jauh hari susah banget. Benar. Nah, usia muda lanjutkan olahraga, ya. Jangan eksesif, jangan berlebihan, ya. Itu pesan saya, jangan berlebihan, karena kalau sudah berlebihan itu tidak baik, ya. Berlebihan atau tidak, kalian sendiri, badan kalian sendiri tahu takarannya, ya. Kerjakan latihan itu dengan benar, ya. Jangan tanpa pemanasan, tanpa pendinginan, ya. Jadi kerjakan latihan itu dengan benar, dan kalau bisa belajar basic itu dengan baik. Artinya hire pelatih kalau kalian belum pernah latihan. Sampai di tenis jangan main langsung main. Iya. Tapi hire pelatih, pelajari basic-basic. Basic-basicnya dulu ya dok ya. Seperti kayak kita belajar ilmu bela diri, kungfu, ya. Iya. Karate, apapun lah itu, pasti diajari sama sensei-nya adalah kuda. Oh iya benar, awalnya pasti. Karena kuda-kuda itu adalah kunci dari semuanya. Basicnya kalian baik, kuda-kudanya baik, niscaya nanti diajari jurus apapun pasti baik. Ya, jadi basicnya kalian harus baik dulu. Ya. Kemudian jangan terlibat dengan perdebatan olahraga A lebih baik daripada olahraga B, B lebih baik daripada C dan sebagainya. Tidak usah. Oke, itu serahkan aja pada ahlinya, ya, karena sampai sekarang pun tidak ada kesepakatan. Benar. Itu debatable kok. Benar, Ya, intinya kalau kalian sudah olahraga itu sudah benar. Terserah olahraga apa yang kalian sukai, yang penting kalian konsisten. Itu yang paling susah ya dok. Kuncinya. Benar. Konsisten. Nah benar. Perbatasan dengan kita, ya, apalagi usia yang muda ya, biasanya adalah hangat-hangat. Tiba-tiba ditinggalin di tengah. Lebih baik kalian mengerjakan suatu hal diulang-ulang sama berpuluh-puluh tahun daripada kalian mengerjakan banyak hal tapi hanya superficial aja. Dan olahraga itu harus yang menyenangkan ya dok ya, yang harus kita senangi. Olahraga itu adalah menurut saya terapeutik dan hobi. Buat saya tenis itu seperti meditasi. Jadi tenis itu meluapkan emosi, bikin stress relief,
badan enak, ya olahraga enak, endorfin kita keluar semua. Benar. Jadi olahraga itu supposedly fun. Fun. Ya, jadi kalau kalian sudah olahraga dan kalian bosen, Biasanya seringnya kayak gitu sih. ya bosen, berarti kalian berarti dapat Iya. ganti olahraga lain. Olahraga. Tapi usahakan jangan olahraga itu kalian ubah-ubah terus. Ya, terakhir, saya memberikan saran bahwa gini, bedakan antara exercise dan olahraga. Itu dua hal yang berbeda ya. Berbeda ya. Exercise di mana kita melakukan aktivitas fisik ya untuk memacu otot dan sebagainya, contohnya lari, angkat beban ke gym, ya, terus kemudian berenang, itu termasuk exercise. Exercise ya. Olahraga itu adalah yang kita memainkan sebuah game. Harus ada minimal 2 orang, 2 orang. ya, dan harus ada sesuatu yang diperebutkan. Seperti Misalnya, pedal juga ya dok ya? Tenis atau pedal tenis, kita memperebutkan bola kan? Benar dok, benar. Iya. Benar. Iya benar itu. Sepak bola. Chelsea. Kenapa 11 orang lawan 11 orang? Cuma Rebutan memperebutkan satu bola doang. Satu Betul. bola kita rebutin supaya kita bisa ngebut. Benar. Nah, begitu kita ada perebutkan sesuatu, ya, dan ada gamenya dan Game. ada skornya, Challenge juga itu ya, baru Dok? olahraga. Itu baru Oh. sports namanya. Nah, usahakan kalian pilih masing-masing satu. Exercise Yes. tetap harus ada, dan Olahraga olahraga juga harus ada juga ya dok. Jadi tidak boleh, saya cuma maunya ini aja, tanpa ini. Nggak bisa Nggak ya. boleh. Harus ada ini dan ada ini. Harus ada olahraga, harus ada exercise juga ya dok ya. Contohnya gampangnya ini, saya nge-gym aja deh, tapi saya nggak mau main olahraga, nggak boleh. Tidak akan sehat. Tidak akan sehat. Saya mau olahraga aja, misalnya saya main golf loh, Dok, tiap minggu. Sehat dong. Benar Ya. dok, benar Saya main dok. golf tiap minggu nih, gitu ya. Nah, tanpa angkat beban membaik, tidak akan baik. Ada yang kurang gitu ya dok ya berarti ya? Karena olahraga yang sehat, atau kita mau sehat, itu selalu meliputi 3 hal. Weight training, Weight training. atau angkat beban, ya. Jadi kita harus mengkondisikan otot kita baik. Benar. Kedua, kardio, Kardio ya. jantung. Ya. Yang ketiga adalah stretching. Ini jika tidak akan bisa didapatkan dengan olahraga apapun. Benar. Tidak ada olahraga. Benar sih dok. Tidak ada. Tidak ada. Jadi tetap harus dibagi. Tetap harus ya dok dibagi antara exercise dengan olahraga. Ini 2 hal berbeda. Jadi harus Baik. ada satu-satu. Nah, semoga nih dok, informasi yang kita bagikan hari ini di podcast bermanfaat bagi sahabat Indrayana di rumah yang mungkin membutuhkan informasi tersebut ya dok ya. Saya Tasya dan Dr. Roger pamit undur diri. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan share juga podcast ini ke sahabat Indrayana yang mungkin membutuhkan informasi tersebut. Salam sehat, salam Indrayana.